Karena menjual bensin eceran, ibu ini dipenjara selama 3 tahun dan dimintai uang tebusan sebesar 50 juta oleh pihak kepolisian. Guys, tolong viralkan. Assalamualaikum Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kabid Humas Komisi 3 DPR RI. Saya pedagang kecil, pengecer pertalit, membantu keperluan warga yang mau ke kebun untuk anak sekolah dikarenakan jauh dari Pertamina. Pertalit saya diantar dari kawan saya dari Negara Ratu, Lampung Utara. Setelah diantar 5 menit atau 10 menit, saya ditangkap Bapak polisi, dituduh penimbunan BBM, dan saya dibawa ke Polsek Pakuan Ratu. Di situ saya dimintain uang sebesar 50 juta agar saya dibebaskan. Namun saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Karena saya nggak bisa bayar uang sebanyak itu, maka suami saya ditahan di Polres Waikanan. Saya mohon, Pak, saya mohon, Pak, bebaskan suami saya. Saya mohon, Pak, saya mohon. Terima kasih. Suami istri ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual bensin eceran tanpa izin. Padahal mereka menjual bensin eceran untuk membantu masyarakat di daerah terpencil yang jauh dari SPBU. Mereka dituduh melakukan penimbunan BBM. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun. Saya itu bebas, Pak. Enggak sampai sidang. Kalau sampai sidang sampai saya ditahan, saya nggak sanggup, Pak. Kalau bangun jam 3 pagi, saya berangkat beres. Kalau bapaknya ditahan. Jadi saya minta dan bapak dan ibu anggota sama Pak polisi, suami saya jangan sampai disidang, Pak. Yang buat miris kalian tahu? Kasus ini diduga ada unsur pemerasan. Pihak keluarga melaporkan bahwa mereka sempat dimintai uang damai sebesar 50 juta oleh oknum polisi agar kasus tersebut tidak berlanjut. Bayangkan, pedagang bensin eceran yang pendapatan tidak seberapa diperas 50 juta oleh oknum polisi agar kasus tidak berlanjut. Apakah seperti ini cara menyelesaikan masalah? Bagaimana rakyat bisa percaya dengan kinerja polisi? Karena kejanggalan dalam penanganan kasus ini, DPR turun tangan mengadakan rapat untuk menyoroti kasus dugaan pemerasan terhadap 2 pedagang bensin eceran. 5, terus angkat 0, oh 50 juta. Benar nggak ada kegiatan begitu? Siap. Jadi karena mungkin ada rekaman, jadi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Bribtu Frandika Pratama, jadi saat itu memang izin bahwa di situ Ibu Sophia dari waktu penangkapan sampai di Polsek, beliau bahwasanya selalu menawarkan, Pak, kami kalau bisa urus damai, izin Bapak, kami punya 10, kami punya 20, kami punya 30, kami punya 50. Pak, siap. Kemudian dengar dong, sorry Pak, kan Bapak ini muter-muter Pak, kan Bapak ini propam Pak. Siap. Harusnya Bapak itu mindsetnya itu ya Pak ya, kalau ke internal anggota itu cari yang bersalah siapa. Bener nggak ini tadi ada 5, 0? Siap, betul, ada nggak? Siap, ada. Jadi waktu itu dibilang angka 10 jari gini, kemudian siapa yang 10 jari siapa? Bribtu Frandika Pratama. Nah, apa maksudnya 10 jari itu? Apa maksudnya? Siap, maksudnya yang bersangkutan menyampaikan kalau 10 itu mau 10 juta, kemudian kalau 5, 50. Iya, kenapa tidak. Kalau dia menolak Pak, sorry ya nih Pak ya, saya dapat nih Pak, kalau dia menolak, dia ngomong aja nggak perlu kode-kode. Kalau mau 10 juta, mau 50 juta, kami nggak mau. Tapi kalau 10, 5, 0, itu pasti tendensi nggak bener Pak. Siap. Gitu loh. Jangan melindungi gitu loh. Kita terbuka aja Pak, ini kita di Republik, malu kita. Gitu, saya mau nanya, ada nggak? Jangan Bapak yang melakukan pembelaan, Bapak sampaikan saja gitu loh. Siap. Siap. Jadi setelah menyampaikan itu, beliau bilang saya tidak berani karena ini perintah
Presiden, ini perintah Kapolda dan ini perintah Kapolres. Nah, nggak masuk akal ini, nggak masuk akal. Kalau dia ngomong normatif nih, Pak, yang dari Mabes, izin jenderal. Kalau dia menolak disuap secara prosedural, secara normatif, mau disuap 10 juta, mau 50 juta, kami nggak akan bersedia karena ini perintah Presiden. Tapi kalau dia bilang 10 juta, 5, 0. Maksudnya apa? Ini kan ibu ini kan orang normal, bukan apa namanya orang yang harus pakai bahasa isyarat. Apa maksudnya pakai bahasa isyarat? Siapa yang pakai bahasa isyarat, orangnya mana? Andika. Ya, jelaskan aja di forum yang terbuka ini. Hanya pedagang bensin eceran dijerat hukuman 3 tahun penjara dan diperas 50 juta. Bagaimana pendapat kalian?